Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana wa sunnata wijhataina zi'alal muslimin walladzi bisa'i qamati syari'atihi wurudus sadati qat'an fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, setiap kita pasti berharap mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, serta kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, sangat tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sangat tahu bahwa kita adalah manusia yang belum tahu pada saat menjalankan kehidupan ini pasti akan mendapatkan apa yang kita harapkan berupa kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengarahkan kita, menuntun kita, memberikan petunjuk dan arahannya bagaimana agar kita sebagai manusia, sebagai hambanya bisa menjalankan semua arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Di antara pengajaran Allah untuk kita semua adalah sebagaimana yang tercantum dalam salah satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masya Allah, ini adalah bentuk bagaimana pengajaran Allah untuk kita, bahwa kita sebagai hambanya diarahkan untuk tidak hanya fokus terhadap dunia saja atau fokus terhadap akhirat saja, tetapi bagaimana Allah memberikan kepada kita arahan agar ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalankannya secara seimbang dunia dan akhirat. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wabtagi, dan carilah olehmu, fima, pada apapun, pada segala sesuatu, pada kenikmatan-kenikmatan, ataqallahu, yang Allah telah memberikan kepada kita, yang Allah telah memberikan kepadamu. Apa? Ad-darul akhirah, yaitu kenikmatan kebahagiaan di kampung akhirat, di negeri akhirat. Di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala hal yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, maka bagaimana kita menjadikan harta ini untuk taat kepada Allah? Bagaimana kita menggunakan harta ini untuk ibadah kepada Allah? Kita gunakan harta untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita gunakan harta untuk kegiatan dakwah. Kita gunakan harta untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitu pula dengan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sudah selayaknya bagaimana kita menjadikan kesehatan ini untuk benar-benar kita maksimal untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak akan menyesal pada saat kesehatan itu disebut oleh Allah, baru kita ingin melakukan ibadah kepada Allah. Di samping harta, di samping kesehatan, Allah pun memberikan usia. Maka sudah selayaknya bagaimana kita sebagai hambanya yang sudah diberikan oleh Allah berupa harta, kesehatan, usia, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka bagaimana kita menjadikannya sebagai wasilah untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tadi tidak mencukupkan sampai ayat tadi, tetapi ada kelanjutannya. Wala tansa, dan janganlah kamu melupakan nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa Allah telah menganugerahi kepada kita berupa harta, berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka Allah pun memerintahkan kita untuk menikmati harta yang telah Allah beri kepada kita. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjadikan harta kita gunakan, bagaimana kita bisa makan dalam kehidupan sehari-hari, kita berpakaian, dan memenuhi kecukupan kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu, di sini Islam mengajarkan begitu sempurnanya sehingga kita tidak perlu mencari aturan yang lain. Aturan Allah ini sudah cukup bagi kita. Tidak ada keraguan lagi bahwa hanya petunjuk arahan dari Allah lah yang pasti akan mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka surat Al-Qasas ayat 77 ini perintah Allah yang menunjukkan bagaimana kita melakukan keharmonisan di dunia ini, sementara ayat-ayat yang lainnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan tadi di dunia ataupun di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum